封印，将它永世封存。我玄月山就有先祖留下的阵法。你派了几个魔影残念过去？我难道还怕他们联合？如此，他们肯定会很快联合起来。面对这么一群蝼蚁，还要我低调？真是可笑。Halo para pemburu janda muda, kembali lagi di channel AAM KGP, kembali melanjutkan alur cerita Wonderland Season 5. Sebelum masuk ke jalur ceritanya, kita akan melihat rekapan cerita pada episode sebelumnya terlebih dahulu, di mana kita diperlihatkan dengan beberapa ketua sekte yang berkumpul ke wilayah Gunung Suanyu untuk memenuhi perintah Tian Yuan yang dilakukan oleh Pak Tuasu. Pada pertemuan tersebut, Pak Tuasu memberitahu kepada semua orang bahwa segel penghalang iblis telah dilonggarkan. Jika iblis tersebut berhasil keluar, maka dipastikan seluruh alam peri akan mengalami bencana. Lalu semua orang dikejutkan oleh kemunculan 3 iblis yang merupakan bawahan dari Raja Iblis yang masih terperangkap di sumur Hao Tianjing. Iblis ini mengatakan bahwa tidak akan lama lagi tuannya akan muncul untuk menyerap seluruh kekuatan milik semua master yang ada di alam peri. Lalu bagaimanakah cara mengalahkan iblis tersebut? Daripada penasaran, kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Setelah anggota iblis pergi, Pak Tuasu mengajak semua anggota sekte untuk saling bekerja sama. Karena para iblis hendak membuka segel kutukan, maka yang harus mereka lakukan adalah memperkuat segel kutukan tersebut, agar para iblis tetap terkurung selamanya di dalam sumur Hao Tianjing. Tapi untuk dapat melakukannya, maka memerlukan bantuan dari semua orang kuat yang ada di alam peri. Penguasa Puncak Langya nampak terkejut ketika mendengar tentang formasi kutukan itu. Bahkan dirinya tidak mengetahui kemana mereka akan mencarinya. Pak Tuasu menjelaskan bahwa dia akan menggunakan formasi peninggalan leluhur Gunung Suanyu. Tentu saja rencana ini membuat beberapa ketua sekte nampak merasa khawatir. Sementara penguasa Puncak Langya menganggap jika Pak Tuasu memiliki niat yang tidak baik dan berencana untuk melawan mereka. Karena segel kutukan itu berada jauh di dalam kawah gunung berapi, maka setiap orang bisa kapan saja untuk memeriksanya. Namun harus tetap berhati-hati karena roh iblis yang dapat menyerang kapan saja. Karena untuk menyusun formasi diperlukan master yang berada di ranah Raja Peri, hal ini membuat beberapa ketua sekte merasa canggung karena di sekte mereka tidak memiliki banyak master di ranah Raja Peri, sehingga kemungkinan untuk menyusun segel kutukan tingkat dewa akan sulit untuk dilakukan. Tapi meskipun begitu, Pak Tuasu berharap mereka bisa melakukan bagian mereka masing-masing, karena segel kutukan di sumur Hao Tianjing harus segera diperkuat dan waktu yang tersisa untuk memperkuat segel kutukan tersebut sudah tidak banyak lagi. 得尽快了，大家各自出一份力，要小心被魔气侵袭，加固封印，将它永世封存。 Sementara di kawah gunung berapi sendiri, nampak Peri Panjin yang begitu senang karena orang ini telah mengirim 3 orang jiwa iblis ke Gunung Suanyu untuk memberikan peringatan kepada para penguasa puncak di alam peri bahwa dia akan segera muncul. Terlihat di hadapan Peri Panjin muncul sekumpulan asap hitam. Dari balik kabut asap hitam itu terdengar suara seorang wanita yang berkata bahwa dia tidak akan merasa takut meskipun seluruh puncak gunung di alam peri bersatu untuk melawannya. Jika para master di alam peri datang, maka harus menangkap semuanya sekaligus. Peri Panjin memperingatkan karena begitu banyak sekte puncak yang bersatu, maka kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Bahkan Peri Panjin sendiri tidak berani menganggapnya enteng. Di sini Peri Panjin menyarankan agar lebih baik jangan menunjukkan pergerakan apapun selama beberapa bulan, lalu akan kembali melanjutkan rencana setelah segel kutukan terbuka sepenuhnya. Sosok hitam ini hanya tertawa. Dia tidak menyangka karena Peri Panjin sampai merasa begitu khawatir untuk menghadapi sekelompok semut saja. Peri Panjin berkata jika semua master Raja Peri bersatu untuk memperkuat segel kutukan, maka dengan sisa jiwa yang sosok hitam ini miliki tidak mungkin bisa menghadapi dan menghabisi semua master Raja Peri tersebut. 你派了几个魔影残念过去，轻其风。我们再低调几个，加固封魔咒印，光凭你的魔影残念。 Namun sosok hitam ini tidak peduli karena semua itu tergantung usaha yang harus Peri Panjin lakukan. Tapi dia masih belum mengetahui apa sebenarnya tujuan Peri Panjin datang membantunya untuk membuka segel kutukan yang mengurungnya.
Karena dia ingin mengetahuinya, maka peri Pan Yin menjelaskan jika sosok hitam ini berhasil mengalahkan semua penghuni alam peri, dia akan memenuhi syarat untuk bisa bekerja sama dengannya dan akan mengetahui apa yang sedang peri Pan Yin rencanakan. Peri Pan Yin menegaskan tanpa bantuannya maka tidak akan bisa mematahkan segel kutukan tersebut. Namun sosok hitam ini masih belum mengucapkan terima kasih kepadanya. Wanita ini menganggap bahwa peri Pan Yin sangat begitu konyol karena ucapan terima kasih itu hanya dimiliki oleh ras manusia peri saja. Sementara dirinya hanya percaya pada rencana yang akan dijalankan. Peri Pan Yin berencana untuk membuka segel kutukan pastinya memiliki niat tertentu. Bahkan iblis sepertinya bisa menunjukkan rasa curiga terhadap peri Pan Yin. Kemudian peri Pan Yin menjelaskan yang mana jika mereka berdua bekerja sama maka dunia ini akan berada di bawah kendali mereka. Bahkan mereka bisa melangkah ke alam dewa dan menjadi satu-satunya dewa di dunia. Tidak semudah itu, Pergoso. Wanita iblis ini menganggap bahwa rencana itu bukanlah sesuatu yang sederhana. Bahkan dia masih belum bisa mempercayai peri Pan Yin sepenuhnya. Peri Pan Yin hanya tersenyum, karena bagaimana mungkin dirinya akan berbohong sementara dia membiarkan wanita iblis ini keluar dari segel kutukan. Akan tetapi wanita iblis malah meminta peri Pan Yin agar bergabung dengannya. Bahkan saat ini dia masih menunggu ketulusan peri Pan Yin. Namun untuk memenuhi syarat agar bisa bertemu dengannya, maka peri Pan Yin harus menghancurkan seluruh puncak yang ada di alam peri terlebih dahulu. 你我联手，先只是如此简单吗？你不会骗踏足神域，成为这世上唯一的神器，如何会骗你？反正把你放出来，对。你说的很对，大人说要与我。Peri Pan Yin hanya tersenyum karena baginya untuk meratakan puncak di alam peri sangatlah mudah. Kembali kepada kelompok pertemuan, karena mereka memerlukan kerjasama untuk memperkuat segel kutukan, maka harus dipilih seseorang untuk menjadi pemimpin dari aliansi tersebut. Karena untuk menyusun formasi kutukan harus diserahkan kepada seseorang yang dapat memimpin jalannya proses penyusunan formasi tersebut. Nyonya Guru angkat bicara, karena formasi pembunuh iblis merupakan harta paling berharga milik Gunung Suanyu, maka tidak mungkin bisa diserahkan kepada orang lain begitu saja. Ketua Sekte Baju Merah menyampaikan karena mereka semua memiliki tujuan yang sama, maka tidak perlu lagi mengkhawatirkan tentang harta berharga dalam usaha untuk menyegel iblis. Apapun bisa dikorbankan, bahkan nyawa sekalipun. Dia menanyakan keputusan apa yang akan Pak Tuasu ambil. Demi untuk bisa menyegel iblis, Pak Tuasu berencana akan memberikan harta berharga Gunung Suanyu. Tapi yang menjadi masalah saat ini adalah untuk memilih seseorang yang akan menjadi pemimpin aliansi. Hal ini harus diputuskan oleh semua orang. Ketua Sekte Baju Merah menganggap bahwa Pak Tuasu berniat ingin menjadi pemimpin aliansi. Bagi Pak Tuasu, hal ini adalah sesuatu yang wajar. Karena pada saat situasi berbahaya, maka dia akan melakukan bagiannya, yaitu untuk melindungi Gunung Suanyu agar tidak hancur. Ketua Sekte Baju Merah mengajak Pak Tuasu agar menentukannya melalui sebuah pertarungan untuk dapat mengetahui siapa yang terkuat di antara mereka dan berhak menjadi pemimpin aliansi. Pak Tuasu menegaskan jika untuk menjadi pemimpin aliansi mengandalkan kekuatan saja, jika orang itu memiliki niat tersembunyi, maka posisi pemimpin aliansi tidak mungkin jatuh kepada Ketua Sekte Baju Merah. Namun ketua ini malah menganggap bahwa Pak Tuasu takut kepadanya. Sementara penguasa puncak Langya menganggap bahwa di alam peri harus mengandalkan kekuatan, sehingga dia setuju agar orang yang terkuatlah yang menjadi pemimpin aliansi. Karena semua ketua sekte setuju, maka tidak ada pilihan lain untuk Pak Tuasu selain melakukan perbaku hantaman meskipun usia mereka sudah awet tua. Apakah Pak Tuasu akan dapat mengalahkan lawannya? Untuk dapat mengetahuinya, kita harus menunggu pada episode berikutnya, karena ini merupakan akhir dari Wonderland kali ini. Mimin ucapkan terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Adapun kata-kata untuk hari ini adalah tetaplah semangat mencari cinta karena Tuhan tidak pernah menciptakan hati yang khusus untuk kecewa. Bye-bye.